Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Halo sahabat, bertemu kembali dengan saya di Om Eri, obrolan misteri. Sebuah channel yang bercerita tentang kisah misteri dan penampakan di sekitar kita. Terima kasih buat sahabat yang sudah subscribe, dan bagi yang baru bergabung, silahkan like, komen, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Jangan lupa follow IG saya di om_eri88. Pada kali ini saya akan bercerita tentang kisah sahabat saya yang mati suri. Pada saat itu dia mati suri karena dia OD gitu ya. OD atau overdosis lah kalau orang bilang gitu. Itu singkat ceritanya, pas saat itu saya tinggal di Jogja. Kisah ini berasal saat tanpa sengaja saya berkenalan dengan seseorang yang ya sebut aja namanya Ale gitu. Dia itu asalnya dari Bima, dan perkenalan kita itu di daerah Jogjanya di Babarsari. Babarsari itu di STI ya KPN, ke sini daerah UPN sama Atmajaya. Karena memang Ale kosnya di sekitar situ. Suatu ketika, karena Ale memang terkenal anak yang kurang baik lah ya, kalau kata teman-teman, dia itu memang suka ya boleh dibilang singkat ceritanya ya dia pecandu gitu ya, pecandu narkoba gitu. Suatu ketika dia itu seperti biasa make dan overdosis gitu. Karena overdosis akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit terdekat pada waktu itu, kalau nggak salah di rumah sakit Sarjito lah yang dekat UGM itu, Kalimalang. Nah, dari situ eh, dokter mendiagnosa bahwa Ale itu karena saking banyaknya pakai narkoba, nyawanya tidak tertolong atau meninggal gitu. Karena diagnosa dokter yang seperti itu, akhirnya pihak dari rumah sakit menghubungi keluarganya yang di Bima. Singkat cerita, kemudian dari pihak keluarganya mengurus semua kepentingan Ale lah di situ di rumah sakit yang sudah dinyatakan meninggal gitu ya, termasuk dia udah dimasukin peti. Terus akhirnya keputusan keluarga dia akan dibawa pulang ke Bima untuk dimakamkan di Bima. Di pas perjalanan antara rumah sakit sampai ke Sarjito itu ya, ke rumah sakit Sarjito sampai ke Bandara Adi Sucipto itu. Dulu kan bandaranya di Jogja masih Adi Sucipto. Tiba-tiba di tengah jalan, ambulan yang ditumpaki oleh peti si Ale itu bersama keluarga dan petugas rumah sakit tiba-tiba eh, berbunyi gitu, duk 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 duk, keras, sangat keras sekali gitu, yang akhirnya membuat para petugas dan keluarganya panik. Itu ada apa gitu, kok peti matinya bisa bisa berbunyi sendiri gitu. Akhirnya karena saking takutnya, akhirnya ambulan menepi dan berhenti sebelum sampai bandara itu, dan akhirnya dibuka lah si peti mati tersebut yang berisi jenazah Ale, yang ternyata Ale itu hidup kembali gitu. Pada saat itu Ale bingung dan dia cuma berkata, "Kamu dibawa kemana? Saya di mana?" gitu. Ale sempat ngomong seperti itu gitu, bercerita seperti itu, karena dia sudah dalam keadaan di dalam peti mati gitu, dan di kafanin lah gitu ya, udah siap diberangkatkan ke Bima gitu lewat lewat bandara. Singkat cerita, akhirnya Ale hidup kembali lah, ceritanya seperti itu. Dan akhirnya Ale nggak jadi pulang ke Bima, pihak keluarganya bilang pulang ke Bima, dan Ale itu akhirnya ke kos-kosan tempat dia ya selama ini tinggal gitu ya.
Dari kejadian kemarin, amati di ada beberapa jam lah gitu, ada mungkin ya sekitar 1 hari atau 12 jam lebih lah gitu, atau hampir 1 hari 1 malam itu Ale merasa kebingungan gitu, kok ya aku bisa seperti itu gitu. Dia mulai menyesali lah perbuatannya gitu, mulai menyesali apa yang terjadi selama ini, yang dia nggak menurut sama orang tua, sampai akhirnya dia terjebak sama obat-obatan terlarang. Akhirnya Alisa terus makin bingung, dan di dalam kebingungannya dia teringat pada saat mati, dia itu ditemui oleh sosok seorang berjubah putih, kakek-kakek. Seorang kakek-kakek berjubah putih, mengenakan sorban, ya kalau kita kenal itu kayak kiai gitulah ya, kayak kiai. Dan dalam mimpinya itu ya mungkin karena Ale dalam hatinya gitu ya, tapi Ale menganggap itu seperti mimpi karena dia cuman seolah-olah tidur, bangun tiba-tiba sudah ada di peti gitu, seolah-olah dia seperti mimpi. Di dalam mimpinya atau di dalam hatinya tersebut, Ale bertemu dengan sosok itu dan dia cuman dipesenin satu kata, yaitu Le, kamu ke utara, ke lor gitu kalau bahasa Jawanya gitu ya. Jadi Ale itu disuruh ke utara gitu. Saking dia pusing dan itunya, dia sampai tambah bingung gitu. Loh, kok ke utara kemana? Sedangkan orang tua itu tidak menyebutkan alamat yang jelas, tidak menyebutkan apa-apa. Orang tua tersebut, Pak Kiai tersebut cuma ngomong, kamu pergi ke utara gitu. Ada beberapa hari Ale memikirkan hal tersebut, yang sampai akhirnya dia mengambil keputusan untuk untuk berjalan ke utara. Di saat dia berjalan ke utara tanpa arah, dia sambil berpikir, saya harus kemana gitu ya. Dari kos-kosan itu ya, kos-kosannya itu kan di sekitar Seturan. Dia berjalan nyebrang ring road ke arah utara, terus dia masuk ke yo masih Sleman gitu ya. Dia terus ke utara, terus ke utara sampai ada beberapa jam, dan akhirnya dia bingung sambil berjalan, dia berpikir mau kemana dia gitu. Suatu ketika sekitar jam 12 lah, beduk itu, beduk itu kalau Jawa apa itu, kalau lohor gitu ya, duhur gitu. Pas beduk duhur itu, dia itu mentok ke sebuah telaga gitu. Jadi karena berjalan terus gitu, akhirnya dia menemukan sebuah telaga. Di telaga tersebut dia bingung, kok ini nyampe telaga gitu. Saking capek dan lelahnya, akhirnya dia duduk di bawah sebuah pohon besar lah, sambil dia istirahat dan berpikir, aku harus kemana lagi, saya udah jauh, hampir udah setengah hari saya berjalan, tapi kok arah ke utara itu kan jauh sekali gitu, harus kemana gitu kan. Dan akhirnya dia memutuskan diri untuk istirahat di situ, dan akhirnya sambil dia ngerokok gitu ya, karena dia itu juga ngerokok, dia menyalakan rokok, tiba-tiba tanpa dia sadari ada yang menepuk pundaknya yang sebelah kanan gitu dari belakang gitu. Si Alek kaget, kaget terus dia akhirnya menengok ke belakang, dan yang terjadi adalah tiba-tiba ada sebuah sosok pakai jubah putih, seorang kakek-kakek tua, persis seperti pada saat dia mati suri itu. Dan dia kaget dan dia bertanya, Mbah, kok di sini gitu ya. Terus akhirnya Mbah itu cuma tersenyum, Kiai itu cuma tersenyum, dan dia akhirnya duduk di sebelah Ale, dan mereka mulai ngobrol gitu ya. Mereka ngobrol panjang lebar dan lain sebagainya. Terus akhirnya kesimpulannya bahwa ya ada sekitar 1 jam lah Ale sama Pak Kiai tersebut itu ngobrol. Akhirnya Pak Kiai itu memohon pamit untuk meninggalkan Ale, dan dia cuma berpesan bahwa Le, kamu pergi aja ke Magelang. Dia memberi sebuah alamat, kamu temui Pak Kiai ini, gitu, seperti itu.
Saat itu Ale mengangguk dan tiba-tiba kiai itu secara tiba-tiba menghilang.